Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah meskipun tidak berhukum wajib alias sunnah, yaitu sholat malam atau tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian melakukan sholat malam atau tahajud, sebab itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Rabb kalian, yang mana dapat menghapuskan dosa dan juga mencegah dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, pada kenyataannya kadang-kadang kita merasa sulit untuk dapat melaksanakan sholat malam. Apa sebetulnya yang menjadi kendala sehingga kita merasa sulit atau tidak dapat melakukan sholat malam? Setidaknya ada banyak hal yang menyebabkan kita itu tidak melakukan sholat malam atau tidak dapat melakukan sholat malam. Yang pertama yaitu tidak berniat. Artinya ketika tidur kita tidak niat akan bangun malam dan melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Ingat bahwa niat itu menjadi satu kunci yang sangat besar di dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu digantungkan dari niatnya. Yang kedua yaitu kita terlalu lelah. Mungkin karena kita bekerja terlalu keras dan kita tidak tidur siang. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu memerintahkan kita, menganjurkan agar kita tidur siang meskipun itu hanya sedikit. Dikatakan Rasulullah bahwa sesungguhnya setan itu tidak tidur siang, maka kita diperintahkan untuk tidur siang. Dampaknya nanti ketika kita tidur siang, maka di malam hari kita akan lebih mudah untuk sholat malam karena kita tidak terlalu capek. Yang ketiga yang menyebabkan kita itu sulit bangun malam yaitu kita tidak tidur di awal waktu. Artinya kita tidur pada waktu yang sudah terlambat. Sahabat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita selepas sholat isya itu kita segera tidur, kecuali ketika ada suatu alasan tertentu, alasan yang syar'iyah. Pada prinsipnya kalau kita sudah tidak ada kegiatan apapun, maka setelah isya itu sebaiknya kita tidur. Dengan harapan kalau kita tidur di awal waktu, di awal malam, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk dapat bangun malam. Kemudian yang keempat yang menyebabkan kita tidak bangun malam yaitu tempat tidur yang sangat nyaman. Tempat tidur yang sangat nyaman ini tentunya akan menyebabkan tidur kita menjadi sangat nyenyak. Karena sangat nyenyak maka kita menjadi sulit bangun malam. Yang kelima, kita tidak ikhlas di dalam ibadah. Kita beribadah itu masih terpaksa. Kita melakukannya asal-asalan, tidak tepat waktu dan mungkin tergesa-gesa. Misalnya ketika kita sholat tidak hadir hati kita dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Oleh karena itu, mari kita berlatih ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah, yaitu dalam beribadah. Cirinya ikhlas itu apa? Yaitu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, memenuhi kriterianya, syarat-syaratnya, dan kalau sholat maka selalu di awal waktu. Apalagi untuk laki-laki maka sebaiknya dilakukan dengan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang menjadi penyebab kita sulit bangun malam, yang ketujuh adalah adanya kurang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cinta tentu akan menjadikan seseorang mampu melakukan apapun yang diinginkan oleh yang dicintainya.
Otomatis kalau kita tidak cinta kepada Allah atau cinta kita ini kurang, maka kita akan sulit memenuhi perintah Allah. Dalam hal ini adalah bangun malam. Maka mari introspeksi diri sendiri, apakah kita ini cinta kepada Allahnya sudah besar atau masih kecil. Kalau kita sulit bangun malam, itu menunjukkan bahwa cinta kita itu masih kecil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, kita tidak banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, teman itu menjadi pengaruh yang sangat besar bagi kita. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka andai pun kita itu tidak bisa membeli minyak wangi itu, minimal kita bisa membaunya, membau wanginya minyak wangi itu. Dan sebaliknya, apabila kita itu berteman dengan seorang pandai besi, maka kita akan terkena apinya atau terkena jilaganya. Nah, demikian juga dalam berteman, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah dengan baik, dalam hal ini kita senantiasa bisa sholat malam, maka sebaiknya kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena dengan orang-orang yang soleh ini kita akan menjadi tergesek. Dan untuk sholat malam tentunya orang-orang soleh ini sudah sangat biasa dan itu menjadi kebutuhan mereka. Insya Allah kita pun akan menjadi ketularan untuk dapat melakukan sholat malam. Yang kesembilan yaitu terlalu banyak makan atau terlalu kenyang. Perut yang terlalu kenyang maka akan menyebabkan ibadah itu menjadi berat. Maka marilah kita mulai makan secukupnya saja. Jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu banyak. Berkaitan dengan makan ini, maka Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa beliau sejak usia 16 tahun sudah tidak makan kenyang lagi atau makan tidak sampai kenyang, apalagi kalau sampai kekenyangan. Demikianlah sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, ada 9 sebab yang bisa menjadikan kita itu sulit bangun malam. Kalau kita ingin mudah bangun malam, maka perbaiki ke-9 sikap tersebut. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa sholat malam. Semakin kita berusaha, maka insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah, dan pada akhirnya kita akan semakin mudah untuk menjalankan sholat tahajud, dan kita akan merasakan bagaimana nikmatnya sholat tahajud. Cukup sekian sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.